kelompok, kita akan melaksanakan layanan yang ketiga, yaitu konseling kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok di sini adalah untuk memberikan kalian atau memberikan bantuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kita alami. Nah, misalnya tadi kan kakak menjelaskan 3 indikator, yaitu kemampuan berpikir secara rasional, bertindak secara terarah. Nah, nanti kakak akan bertanya kepada kalian, permasalahan apa saja yang pernah kalian alami di sekolah yang termasuk dalam indikator tersebut. Misalnya sulit untuk mengatur jadwal di kelas, misalnya mengatur jadwal antara kegiatan ekstrakurikuler dan juga mata pelajaran. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada kalian, mungkin ada 1-2 orang yang menceritakan apa saja permasalahan yang pernah alami secara singkat saja. Mungkin contohnya itu susah untuk menghadapi lingkungan sekolah. Bermusuhan dengan permasalahannya bermusuhan dengan teman sebelah. Jadi ini termasuk ke dalam permasalahan dalam lingkungan ya. Oke. Nah, permasalahan dalam lingkungan di sini emang sering terjadi. Kakak dulu juga seperti itu. Pasti ada aja musuhan, gitu kan? Cara mengatasinya? Cara mengatasinya di sini kita bisa mulai untuk caranya di sini kita bisa mulai untuk memulai pendekatan baru dengan teman di sebelahnya. Ya mungkin tidak cepat ya bisa akrab dengan mereka, namun sedikit demi sedikit kita berusaha untuk membuka lembar baru bersama mereka, walaupun sebelumnya kalian di sini memang bermusuhan dengan kelas sebelah. Nah, yang bisa jadi selain kita bisa membuka lembar baru kepada teman di sebelah kita, kita juga bisa memotivasi diri kita untuk ataupun mengubah pola pikir kita untuk tidak boleh bermusuhan seperti itu, tidak boleh berpikir yang negatif dengan teman kalian yang di sebelah. Mungkin kalian melihat dari luarnya saja bagaimana mereka, sehingga kalian memiliki pikiran yang negatif, sehingga stimulus kalian itu menjadi tidak suka dengan teman di sebelah. Jadi kakak memiliki saran untuk kalian bisa menerapkan yang namanya self management. Nah, self management di sini berasal dari teori counseling behavioral. Nah, teori counseling behavioral di sini merupakan pandangan tentang hakikat manusia. Nah, terapi behavior di sini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik dan hidup dalam alam yang deterministik dengan sedikit peran aktif untuk memilih martabatnya. Nah, sikap manusia adalah hasil dari respon terhadap lingkungan dan dengan kontrol yang terbatas dan melalui interaksi dengan teman dengan teman sebaya. Oke, bisa menerapkan teknik self management. Di mana teknik self management di sini kita bisa atau kita akan diminta untuk mengelola diri dan juga mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa kita memiliki eksistensi diri. Nah, mengelola diri di sini seperti contohnya, misal kita bertemu dengan teman yang memang kita tidak sukai. Kita tidak boleh menunjukkan itu. Kita boleh merasakan bahwa kita tidak suka, namun kita tidak bisa menunjukkan hal tersebut, supaya hal tersebut tidak selalu melekat dengan diri kita. Misalnya kita bertemu atau bersapa di depan, usahakan untuk tidak berpikir bahwa mereka itu musuh kita. Anggap mereka teman, anggap mereka saudara, sehingga hal tersebut akan menciptakan suasana atau lingkungan yang nyaman dengan interaksi kalian antara kelas ini kelas apa? Kelas 10 farmasi 1
dan di sebelah 2. Ya. Nah, sehingga kalian bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dengan teman di sebelah kalian. Oke. Selain itu, kita bisa mungkin mulai dari memulai untuk akrab gitu ya dengan teman-teman kalian. Nah, caranya misalnya kita ada kegiatan bersamaan. Nah, dalam kegiatan itu kita tidak boleh menciptakan daya saing atau persaingan yang kuat karena kita sama-sama pada jurusan farmasi ya. Jadi kita dalam bidang farmasi juga mendapatkan pelajaran yang sama, mendapatkan materi yang sama, sehingga kita itu bisa bertukar pikiran. Misalnya pendapat A dan juga B itu berbeda. Nah, kita bisa mencari jalan tengahnya di sana, mencari jalan terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Setelah kakak menjelaskan beberapa materi dan juga solusi, mungkin ada dari kalian yang memiliki permasalahan lagi? Oke, kalau tidak mungkin sesi konseling kelompok ini bisa kakak akhiri. Dan untuk adik yang dari tadi kakak lihat murung dari awal kakak memaparkan materi dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan juga sekarang konseling kelompok, mungkin adik bisa ikut dengan kakak untuk mendapatkan layanan konseling individu. Baik, untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Kalau begitu sesi konseling kelompok kali ini akan kakak akhiri. Kakak ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan dan juga memahami apa saja yang sudah kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih semua. Terima kasih.